teman-teman sendiri pernah nggak sih dengar apa itu kata red flag? Kadang kalau kita scroll sosmed pasti banyak sekali kan apa itu tentang hubungannya red flag dan sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas terkait apa sih red flag itu. Nah, red flag itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berbahaya dan juga mencurigakan, sehingga hal itu sangat penting untuk perlu kita ketahui. Nah, sebelum kita mengatakan bahwa seseorang ataupun hubungan itu ada indikator red flag-nya, maka kita perlu mengetahui ciri-ciri dari red flag itu sendiri. Maka ciri pertama yaitu perilaku yang terlalu mengontrol. Seseorang yang mengontrol kehidupan kita, perilaku kita, itu bisa dikatakan sebagai red flag. Nah, selanjutnya yaitu kurangnya kepercayaan. Ketika seseorang udah mulai tidak percaya terhadap apa yang kita lakukan, terhadap pertemanan kita, terhadap siapa yang kita kenal, terhadap apa yang kita lakukan, maka hal itu patut dicurigai. Yang kedua yaitu merasa rendah diri. Ketika orang tersebut sudah mulai merendahkan dirinya, mengatakan bahwa aku tidak bisa apa-apa, aku tidak mampu apa-apa, aku rendah, aku nggak bisa apa-apa, aku akan nyakitin kamu aja, aku bodoh, aku. Nah, memang sih tidak semua hal yang seperti itu bisa dikatakan sebagai red flag. Nah, untuk yang keempat yaitu pelecehan fisik atau pelecehan fisik, emosional dan juga mental. Nah, apa saja sih yang termasuk pelecehan fisik, emosional dan mental? Misalnya ini, ketika ada orang yang mengata-ngatai seseorang yang memiliki ukuran badan lebih besar. Misalnya, kamu gendut, kamu jelek. Kalau kamu gendut, kamu jelek. Atau misalnya ada seseorang yang sedang down atau sedang bersedih, lalu dia tidak bisa berempati terhadap orang tersebut, dia justru menambah luka orang tersebut, maka itu bukanlah hal yang baik ya. Nah, yang kelima yaitu penyalahgunaan zat. Jadi apabila orang tersebut mengkonsumsi zat-zat terlarang, misalnya narkoba, nikotin, ataupun minuman keras dan sebagainya, itu patut dicurigai. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri tersebut, maka kita perlu tahu perilaku seperti apa sih yang bisa dikatakan sebagai red flag itu. Yang pertama, saling berbohong. Ketika seseorang itu tidak mampu bertanggung jawab terhadap perkataannya, dia terus-terusan berbohong, maka itu bukanlah hal yang baik dan nyaman untuk terus dijalani ya dengan orang tersebut. Nah, selanjutnya itu melakukan pelecehan terus-menerus. Ketika dia tidak bisa belajar dari apa yang terjadi sebelumnya, terhadap dia tidak bisa sadar gitu loh terhadap apa yang dia lakukan, dia terus mengata-ngatai orang tersebut, dia terus merendahkan diri orang lain, terus tidak berempati kepada orang lain, maka itu bisa dikatakan sebagai red flag. Nah, selanjutnya yaitu enggan untuk melakukan kompromi ataupun diskusi. Ketika terdapat suatu permasalahan dalam suatu hubungan ataupun suatu pertemanan, namun dia tidak mau untuk berkompromi ataupun berdiskusi mengenai masalah tersebut untuk mencari solusinya, ataupun hanya sekedar untuk melepaskan hal-hal yang mungkin mereka curigai dari teman tersebut atau dari pasangan tersebut. Nah, selanjutnya itu cenderung lari dari diskusi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ketika seseorang itu sudah tidak mau untuk menerima pendapat orang lain, berdiskusi terhadap orang lain, maka hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, yang justru akan menimbun banyak-banyak berbagai masalah yang nantinya akan menjadi besar. Nah, permasalahan tersebut tidak akan selesai hanya dengan diam. Maka ketika seseorang itu tidak mau berdiskusi, maka alangkah tidak nyamannya kita ketika permasalahan itu kita tidak dapat solusinya gitu. Nah, selanjutnya yaitu mengontrol perilaku dan rasa cemburu. Nah, mungkin ini terjadi pada pasangan-pasangan. Nah, ketika perilaku itu dikontrol, ketika kita misalnya kamu nggak boleh berteman dengan si A, kamu tidak boleh berteman dengan si B, itu tentu saja akan membuat kita tidak nyaman ya, apalagi kalau sudah masuk ke rasa cemburu. Misalnya kamu bahkan tidak berteman ataupun kamu tidak bertemu ataupun tidak berbicara dengan lawan jenis sekalipun, dia akan merasa cemburu terus mencurigaimu, tidak ada kepercayaan di dalamnya, maka itu bukanlah hal yang nyaman. Nah, ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, maka alangkah baiknya kita untuk berhenti dari hubungan yang seperti itu. Mengapa? Karena hal itu akan terus menyakiti kamu. Nah, ketika hal itu sudah menyakiti kamu, justru
yang rusak bukan lagi orang lain ya, tapi dirimu sendiri. Kamu yang merasa tidak nyaman, kamu yang merasakan rasa sakit yang terus menerus, maka hal itu mungkin akan memperburuk bagaimana kondisi kamu, bagaimana mental kamu. Nah, maka dari itu ketika kita sudah mengetahui apakah orang itu mempunyai indikator red flag seperti itu, maka marilah kita sama-sama untuk belajar lebih baik terhadap diri kita sendiri dan lebih warning terhadap pertemanan kita sendiri. Kenapa? Ketika pertemanan kita tidak mampu membawa kita kepada kebaikan, justru kitalah yang akan menjadi tidak baik. Nah, maka dari itu selamat kepada teman-teman semua yang sampai saat ini sudah mampu untuk bertahan, mampu untuk terus belajar dan menghadapi segala situasi dan kondisi yang kita alami dalam pertemanan kita saat ini, dalam hubungan kita saat ini. Baik, mungkin gitu aja ya video kali ini. Next time mungkin kita bahas lagi hal-hal yang menarik ya, atau mungkin kita bahas tentang green flag. Nah, oke, dari itu semoga bermanfaat. See you next time. Bye bye.